Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uma Nafiatul, NIM 401190323 dari kelas Ekonomi Syariah K. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab promosi untuk memenuhi tugas manajemen UMKM. Menurut Ciptono tahun 2002, promosi pada dasarnya adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi atau komunikasi informasi, memengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen, dan mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang dan loyal terhadap produk perusahaan. Yang pertama adalah penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka atau personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Sifat-sifat penjualan tatap muka menurut Ciptono adalah sebagai berikut. Yang pertama, konfrontasi pribadi, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Yang kedua, mempererat, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual-beli sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab. Yang ketiga, tanggapan, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Kriteria penjualan tatap muka menurut Ciptono. Yang pertama, seni menjual. Penjual harus memiliki kemampuan tentang produk dan menguasai seni menjual, seperti cara mendekati pelanggan, memberikan presentasi dan demonstrasi, mengatasi penolakan pelanggan, dan mendorong pembelian. Yang kedua, hubungan pemasaran. Penjual harus tahu cara membina dan memelihara hubungan yang baik dengan para pelanggan. Yang ketiga, negosiasi. Penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat penjualan. Keuntungan penjualan tatap muka menurut Craven David. Yang pertama, melakukan interaksi dua arah. Kemampuan berinteraksi dengan penerima pesan yang bisa menentukan pengaruh dari pesan. Yang kedua, menyesuaikan pesan dengan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengurangi dan meminimalkan gangguan dalam komunikasi sehingga pembeli secara umum memberikan perhatiannya pada penjual. Yang keempat, keterlibatan dalam proses keputusan. Pembeli bisa menjadi seseorang partner dalam proses keputusan membeli. Sedangkan kerugian penjualan tatap muka meliputi 1. Pesan tidak konsisten yang disampaikan kepada konsumen dapat menjadi citra buruk bagi perusahaan. 2. Timbulnya konflik tenaga penjual dan manajemen. Pada dasarnya, tenaga penjualan mempunyai kecenderungan bebas dan fleksibel dapat menimbulkan konflik pada manajemen. Yang ketiga, biaya tinggi. Setiap tenaga penjual memerlukan biaya yang cukup besar untuk penutupan penjualan. Yang keempat, hasil yang rendah. Karena waktu merealisasikan penjualan relatif lebih lama, maka hasil yang ditargetkan untuk tenaga penjualan lebih rendah. Yang kelima, berpotensi menimbulkan masalah etika. Di antara tenaga penjualan, ada yang dapat menimbulkan rusaknya hubungan dengan konsumen sehingga merugikan perusahaan. Promosi penjualan. Menurut Clutter dan Keller, menyatakan bahwa promosi penjualan atau sales promotion terdiri dari koleksi alat intensif, sebagian besar jangka pendek, dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. Sedangkan menurut Ciptono,
Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Diperkuat dari pendapat Clutter dan Armstrong yang menyatakan bahwa promosi penjualan atau sales promotion in- insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. Tujuan promosi penjualan. Yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi sebuah produk kepada calon konsumen yang dianggap potensial. Yang kedua, untuk memperoleh konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, untuk menaikkan omset penjualan dan juga laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk memberitahukan keunggulan suatu produk dibanding dengan produk kompetitor. Kelima, untuk membangun citra atau branding di mata konsumen sesuai pada apa yang diinginkan. Yang terakhir, untuk mengubah tingkah laku dan juga pendapat konsumen terhadap suatu produk. Periklanan khusus. Periklanan khusus atau advertising novelty termasuk segala macam barang hadiah atau pemberian dengan cuma-cuma, seperti pulpen, kalender, dan lain-lain. Barang yang harganya relatif murah dan biasanya disertai dengan nama perusahaan yang memberikan. Strategi periklanan kreatif menurut SIM memiliki 3 ciri-ciri, yaitu 1. Terhubung. Apakah iklan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penonton untuk membuatnya memilih merek dalam sebuah kategori produk? Yang kedua, kesesuaian. Iklan harus memberikan informasi yang berhubungan dengan merek yang diiklankan atau kesesuaian dalam pesan iklan. Yang ketiga, novelty atau baru. Iklan yang unik, segar, tak terduga, dan menarik perhatian konsumen, sehingga mereka terlibat dalam informasi yang lebih lanjut, seperti mencoba memahami arti dari merek yang diiklankan. Promosi melalui e-commerce. Dian mengatakan e-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website yang menyediakan layanan informasi dan pesan. Definisi dari e-commerce sangatlah beragam, yang pada intinya adalah bahwa e-commerce merupakan sarana jual beli yang saling bertukar informasi berupa pembelian jasa atau produk dari kedua belah pihak dan proses transaksi yang dilakukan melalui komputer satu ke komputer lain yang saling berkaitan melalui internet dalam sebuah website. Manfaat menggunakan e-commerce dalam suatu perusahaan. 1. Dapat meningkatkan market pasar. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, melebarkan jangkauan. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, meningkatkan supply management. Yang keenam, memperpendek waktu produksi. Dampak positif dan negatif dari e-commerce. Adapun dampak positif dari e-commerce yaitu aliran pendapatan baru yang mungkin lebih jauh dan lebih menjanjikan yang tidak akan kita temui di pasar tradisional. 2. Mampu meningkatkan market ekspor. Ketiga, mampu mengurangi biaya operasional. 4. Mampu meningkatkan customer loyalty. 5. Mampu meningkatkan supplier management. 6. Dapat mempersingkat waktu produksi. 7. Meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Sedangkan dampak negatif dari e-commerce yaitu 1. Akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. 2. Adanya pencurian informasi yang sangat penting dan berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan pelayanan. 4. Adanya pengaksesan ke sumber yang tidak berhak. 5. Dapat kehilangan kepercayaan dari seorang konsumen jika barang tidak sesuai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.